Ada ungkapannya Bapak dan Ibu, ba'abona kondisi hati Rasulullah itu, wa qalbuhu lam yanam wal ainuhu qad na'asat. Hati Rasulullah itu tidak pernah tidur, hanya matanya saja yang terpejam. Berarti sedang terpejam matanya, sedang takolok inyo, dan hatinya tetap jago. Itu Rasul. Kita berbeda seketik. Berbeda seketik. Nabi sedang lolok masih berzikir. Awak sedang zikir takolok. Nah, seketik bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuril hidayah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan wa rabban syahida. La ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan pengurus masjid kita, nenek mama, alim ulama, pemimpin pemuka masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, sedang jemaah wirid yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kini kita masih dijadikan sebagai tamu dan undangan oleh Allah. Sekaligus malam kini kita mengingat balik, mengona balik sejarah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitunya hari kelahiran beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita di siko Bapak dan Ibu tetap hendaknya menjadi ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita mohon pula kepada Allah semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan limpahannya mengalir kepada kita. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, dulu pernah kita mendongak dari para guru-guru kita, selawat itu adalah doa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak dan Ibu, yang Rasulullah itu orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Condo gale laponuah. Ndak perlu didoakan tapi nyolah dijamin deh Allah. Maka hakikat daripada selawat yang kita bacakan itu kembalinya kepada kita sebagai umat. Contoh ayat tadi, gali tadi lapono kita tuang jo ayat taruh, makanya kama limpah, kama apa limpahannya lah? Tentu katadah yang di bawahnya. Dan kitulah ibaratkan tadah itu. Di semakin banyak kita berselawat, dan sebenarnya semakin banyak pula lah doa dan keberkahan untuk kita.
kita mendoakan diri kita sendiri. Cuman Bapak dan Ibu, dari kalimat wa ala ali, ali itu artinya keluarga. Itu yang perlu kita pahami bona. Wa minta pula wa ala ali dan terhadap keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita lah termasuk keluarga daripada Nabi Muhammad? Nah, yang keluarga yang ali di situ Bapak dan Ibu, berbeda maksud dengan ahli. Ahli artinya keluarga aja. Kalau kita sebut ahli bait, itu tuan rumah. Keluarga yang di rumah itu. Yang ahli itu Bapak dan Ibu, orang yang ada garis keturunannya dari Rasulullah, batali darah, keturunan secara biologis, maka disebut ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak preso diri awak runut kate tanya to darah di dalam tubuh kita yang mengalir kini ko ndak sama dengan darah yang mengalir pada diri Rasulullah. Berarti awak bukanlah ahli. Awak bukanlah zuriatnya Nabi. Kalau kita di Indonesia, zuriat Nabi itu dikenal dengan Habib. Nah, kan itu. Jadi ndak dapet awak kalau awak baca selawat ndak dapet untuk awak dah. Ndak. Kalau awak maknai ahli. Awak ndak garis keturunan awak ndak sampai kepada Rasulullah. Berbeda. Nah, awak bukan habaib. Maka lapas itu wa ala ali. Ali maknanya keluarga aja. Tapi ali itu Bapak dan Ibu, keluarga dari garis keturunannya itu disebut dengan nuriyat. Apa itu nuriyat? Pancaran nurnya tuh yang mengalir ke diri kita. Maka harus kita runut lo kata. Apakah silsilah kita sampai kepada Rasulullah? Kalau nuriyat judulnya Bapak dan Ibu, kita mesti punya garis keturunan pulau bagi ruh kita. Siapa bapak ruh kita? Seorang gaibnya sampai enggak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jasmani kita jali enggak sampai dah. Yang tubuh angkasa enggak sampai dah. Yang rohani bah. Maka harus ada pula rohani kita terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kelebihannya orang yang memiliki ayah atau bapak rohaninya Bapak dan Ibu. Saya itu kasmanya rohaninya bain dua. Ada yang pembimbing rohaninya itu untuk kembali sampai kepada Rasulullah. Dalam kajian tasawuf namanya itu silsilah. Ada silsilah sanad kajinya sampai kepada Rasulullah. Maka dicari rupanya yang jali sanad silsilah kaji itu sampai kepada Rasulullah. Tanya tuh itu tercatat itu di dalam torikat. Di torikat itu silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah majan kepada sahabat, diikuti toroi mulai dari tabi'in, ulama salaf sampai ke guru-guru kita. Ketika menyambung rohani kita kepada guru-guru kita, maka rohani kita akan tersambung pula ke guru-guru sebelumnya sampai pada akhirnya kepada Rasulullah. Rupanya wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita akan masuk dapat limpahan selawat itu Bapak dan Ibu ketika rohani kita terhubung kepada Rasulullah. Nah, di dalam sholawat itu Bapak dan Ibu ada 3 kekuatan yang bersinerginya, yang saling menguatkan. Kekuatan apa yang ada di dalam sholawat itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah berselawat, malaikat pun berselawat. Kita orang yang beriman yang terhubung rohani kita kepada Rasulullah pun berselawat, maka 3 kekuatan sekaligus. Ada selawat dari Allah, ada selawat dari malaikat, ada selawat kita. Ketika yang 3 berhimpun Bapak dan Ibu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memancarkan kembali nur Muhammad itu ke dalam diri kita. Sehingga dengan pancaran itu hati yang sedang gelisah menjadi tenang. Pikiran yang sedang kacau menjadi tenang. Maka solawat itu adalah ubek bagi hati kita yang sedang gersang. Nah, tapi catatan tadi, rohani kita mesti tersambung dulu kepada Rasulullah. Nah, ada yang ulun tersambung kepada Rasulullah, inyo berselawat dapat juga ketenangan. Ada. Karenanya melakukan selawat itu dengan hati yang khusyuk dan kerinduan kepada Rasulullah yang sangat mendalam. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita kasadonyo diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan diturunkan pertolongan oleh Allah untuk kembali menghidup. Malam ini kita berada pada malam yang ketiga boleh bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal kita kenal dengan bulannya Maulud Nabi. Kita kenal dengan bulannya Maulid Nabi. Mana topik dek kita? Istilah kita yang topik, yang biasa kita sebut Maulid kah atau Maulud? Maulid. Maulid ya, Maulid. Kalau Maulud, lihat itu dong gini. Ndak lagi. Di situ kita ndak mendapatnya kini Bapak dan Ibu. Kalau orang tua-tua kita sesuai bulan Mauludnya, bulan Maulud, dek kita kini bulan Maulid. Sullatum minal awalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dapat orang sesuai dek kita yang lakudian kini seketik lah. Ibu andai orang dulu mendapat orang kudian kehilangan. Yang dulu mendapat uang kudian hilangan. Tapi kalau orang non dulu nang kehilangan uang kudian dapat itu wajar, mungkin cici ya barangnya. Ya, akhirnya terbalik. Orang dulu nama mendapat, orang kemudian kehilangan. Apa nan hilang Bapak dan Ibu? Nah, kini kita banyak mengaji tentang maulid. Maulid itu apa? Waktu kejadian, waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Maka ketika bulan maulid, orang akan banyak membaca sejarah-sejarah bahaya kejadian-kejadian ketika Rasulullah itu dilahirkan. Nah, itu namanya maulid. Yang kedua, orang sesuai banyak membahas masalah maulud. Apa itu maulud? Maulud bayi yang dilahirkan. Kini boleh Rabiul Awal itu siapa bayi yang dilahirkan? Muhammad. Jadi orang sesuai ini membahas tentang siapa bona Muhammad itu. Kita kini membaca sejarah bayinya lahir. Mana menangga? Mana banyak dapat gak? Maulid apa maulud? Kita kini sejarah dengan sebut maulid. Orang sesuai maulud sosok Muhammad tu bona nenyo kaji. Jadi iyo kehilangan kita. Iyo. Nah, kini kita kaji maulid atau maulud? Hah? Maulud. Nah, boleh ya. Nak dijopui barang hilang tu balik ya. Nah, pas. Dijopui balik barang nan hilang tu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah,
Di dalam ayat yang kita baca tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan Muhammad itulah yang diutus oleh Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Rupanya ada di dalam diri kita. Itulah yang sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita disuruh di Allah, uswah awak, contoh awak, sorry toladan awak ada pada sosok Muhammad itu, leka mungkin kita gak bisa mencontoh sesuatu nan indah kita ketahui, nan alun kita kenal. Mustahil ya. Contoh si anu tu, awak suruh dia mencontoh ke si anu tu, nan si anu tu warna awak tak tentu dah awak dah. Banyak awak kon contoh. Nah. Maka untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah, mesti kita kenal dulu sosok Muhammad itu bonah. Nah. Siapa nan sebenarnya? Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, untuk mengenal sosok junjungan kita dan kita aplikasikan dalam diri kita, dan kita akan bisa berbuat sebagaimana beliau berbuat, setelah itu jadi pakaian dek kita. Karena itulah yang sebenarnya yang harus terkonak di dalam diri kita. Maka yang perlu kita kenal itu Bapak dan Ibu, ada ompe. Apa itu yang ompe itu? Awalnya Muhammad, akhirnya Muhammad. Zohirnya Muhammad, batinnya Muhammad. Nah, kona-kona. Awal, akhir, zohir, batin. Nah, kita tengok cik-cik Bapak dan Ibu. Yang paling luar dulu di diri kita. Nah, sebab awalnya Muhammad itu adalah Rabbani, akhir Muhammad itu adalah Nurani, zohirnya Muhammad itu adalah jasmani, batinnya Muhammad itu adalah ruhani. Kalau zohirnya Muhammad itu adalah jasmani, jas itu lima pasang, biasa di luar dalam. Luar, le samu gitu nih. Waduh orang masang jas saya sudah tuh konaknya baju sudah tuh singlet, itulah terbalik pasang namanya. Nah, jas itu pasti di luar. Nah, jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, zohirnya Muhammad itu adalah jasmani, berarti jasmani tubuh kita, ke zohirnya Muhammad. Nah, betulkah tubuh nan kasa iku zohirnya Muhammad? Runut dari awal proses penciptaan tubuh iko. Ketika malaikat bertanya kepada Allah setelah barang untuk menjadi bahan baku pembuat lembaga Adam di dalam surga dikumpulkan, condo apa Adam ko kadibuat ya Allah? Jawaban Allah, ala suratim Muhammad, serupa gambar Muhammad. Surah itu artinya gambar. Maka dibuatlah tubuh nan kasa iko condo tulisan Muhammad. Ba'a model tulisan Muhammad, mim, ha, mim, dal. Dibuatlah. Mim itu kapalo, ha itu dado, mim yang kedua pinggul, dal itu adalah kaki. Mim ha, mim dal. Kita tengok cek lagi. Kalaulah tubuh kita ko sebenarnya adalah Muhammad, lah kita kenal bahasa tubuh kita ko adalah Muhammad, maka tubuh itu mesti mencontoh kepada Muhammad yang menjadi nabi kita. Apa yang dibuat di tubuh nabi, contoh itu pula lah yang dibuat di tubuh kita. Itu baru suri teladan tuh. Nah, awaklah kenal masuk tubuh kita adalah zahirnya Muhammad. Awak contoh puluh lagi. Akraju tubuhku Bapak dan Ibu namanya beramal. Beramal. Ba'a amaliyahnya Nabi kita, junjungan kita itu puluh yang kita tiru.
Maka orang yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam kehidupannya, dilotaan dulu hakikat Muhammad itu adalah zahirnya Muhammad pada tubuhan dan kasa. Nabi Muhammad itu inyo salat, melakukan toga, rukuk, duduk, sujud. Nan tubuh kita kini ko le mangakuk contoh itu. Alah, alhamdulillah. Berarti dalam satu sisi itu Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad sholat, awak pun sholat. Tapi baru itu sekedar rukun fi'li. Korojo bagi tubuhan kasah. Nabi Muhammad mengucapkan Allahu Akbar sampai at-tahiyatu inyo baca dalam sholat. Dan kita membaca itu pula, maka lah meniru awak dalam rukun fi'li dan rukun kauli. Lah dua. Korojo tubuh awak lawa ikuti baginda Nabi dengan gerakan dan bacaan. Nah, Nabi Muhammad itu toroynya berulang dari rumah ke masjid. Salatnya toroy di masjid, salatnya selalu berjamaah. Ketika awak alun bisa berjemaah toroy lay atau lay sajumat ajonya. Dek kebetulan Jumat tidak bisa seorang. Kok bisa lah Jumat itu seorang kan di rumah aja Jumat lahnya. Ya. Baik itu malihnya awak ke masjid. Maka ketika awak dak mau datang ke masjid, sebenarnya ketika itu awak alun menjadi pengikut Muhammad. Nah. Muhammad itu le pernah munculnya menyakiti orang? Tidak. Muncul awak? Lai, berarti awak lu ikut lai. Muhammad itu le pernah tangannya menzolimi seseorang? Tidak juga doh. Tangan kita? Lai, berarti awak belum jadi pengikut lai. Selagi nyoba beda, tandonya awak belum bisa mengikut di bidang itu. Maka supaya totalitas kita mengikut, sempurna kita mengikut, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita contoh itu. Pernahkah lidah Rasulullah menyakiti orang? Pernahkah matanya itu menghina, pandangan hina kepada seseorang? Pernahkah telinga itu mendongak nanti elok? Pernahkah tangan membuat nanti elok? Pernahkah kakinya mengerajon, melangkah kepada nanti elok? Rupanya keseluruhan dari perilaku zahirnya Muhammad itu Allah yang memuji. Akece Allah khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Artinya apa? Tidak ada seketik pun yang salah. Maka dalam rangka mengikut Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai uswah, berbenah diri kita oleh Bapak dan Ibu, ba'anda korojo tubuh ko jan banyak yang salah. Kok lun kanomuannya bonti total, sebab itu pun mustahil. Kan sempurna mustahil dak kita. Badai mustahil, yo Rasul-Rasul tidak mungkin. Kecuali kalau Allah bonanala mengkehendaki. Tapi kalau dalam perjuangan kita, tidak ada do kita akan mungkin rasanya untuk sempurna dalam kebaikan. Indah awak leba jalan kaken kania. Ndak awak soto bagunjiang mendonga bagai dak mencualiak bagai indak le. Ndak ada le perbuatan yang salah dibuat di anggota tubuh awak tu. Orang mantan kata umpi awak. Itu banyak awak le. Ngapo kak adalah 3 hari dak karek-karek dari rumah 4 dan. Dia sedang mengurang-urangi dosa kini nak janta pandangnya tak elok, nak janta donganya tak elok. Supaya janta keceknya tak elok. Dan itu bona kini diterogak dan juga si anu le tahu kak. Bakal le. Awak payah dek mila. Orang mantan. Kayak dalam himbu wak seorang semuanya. Dalam himbu wak seorang. Ndak lo bisa mengikut dalam sholat jemaah dan Nabi sholatnya. Di himbu itu juga selalu akan jemaah. Wak sempurnakan di bidang itu, di bidang lain awak kurang. Maka selalu mohon kepada Allah supaya berkurang dosa yang dipabuat di tubuh nang kasakwa. Sehingga bagali halai ucapannya ucapan Muhammad, ucapan yang terpuji.
Pandangannya pandangan Muhammad, pandangan yang memuji. Pendengarannya nan elok, kakoknya nan elok, langkahnya kan nan elok. Itulah jadi Muhammadnya tuh. Nah, itu zahirnya Muhammad. Maka ketika nyola dijadikan untuk alat sebagai memuji Bapak dan Ibu, karena perilakunya yang terpuji, ketika itu baru nyatolah di diri awak zahirnya Muhammad itu adalah jasmani. Dan ketika Muhammad itu zahir di dalam tubuh kita, Bapak dan Ibu, disitulah Allah mengagungkan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sempurna itu adalah Muhammad. Sebaik-baik bentuk. Kenapa baik bentuknya tuh? Karena inyo terpuji. Jangan wak sangko nang ahsani taqwim tuh Bapak dan Ibu, de inyo ganteng, de inyo gadi rancak, itu yo ahsani taqwim ciptaan Allah. Kalau Muhammad tak dipabajunya, hilang gagah itu Bapak dan Ibu. Anak si anu tuh ibu naku, ibu nata puji tinggi sampai deh, dak ada leh. Inyo bintangnya di daerah kita Sungai Puak tapi sayang cieknya. Nah. Dek tapi itu kau naik. Cucu si anu tuh ande, itu bonan jadi bungo desa dawak kini. Solah itunya alat sekian, jam sekian lalu coba lihat ke rumah. Aduh aja baru kurang kan? Dia aja cik itu. Dia perilakunya ndak perilaku Muhammad. Dia ndak nan terpuji nyokakok. Nah, cacik jadi. Nah, maka ketika nyala sempurna yang terpuji Bapak dan Ibu, disitulah nan sobonanya tompek pentajalian pandangan Allah kepada tubuh iko yang disebut dengan alhamdulillah sebagai pujian bagi tubuh nan kasa iko. Allah memandang sebagai sifat jamalnya di situ, iyo rancak. Ya. Adik tinggal di kita lah baswo awak zahirnya Muhammad itu. Ruhani. Batinnya Muhammad itu adalah ruhani. Ruhani Bapak dan Ibu yang membuat jantung kita, yang membuat hati kita bergetar itu turuh itu. Nah, maka dianalogikanlah oleh guru-guru kita bahwa di hati kita itu mesti terpancar yang bernama Nur Muhammad. Sebab itu tompek awal ditiupkan roh yang disebut dengan ruhani tadi. Karena adanya ruhani ikulah jantung itu menggarik. Karena adanya ruhani ikulah jantung itu bisa mengoper darah ke sekujur tubuh. Karena adanya rohani itulah menghidupkan dan menggerakkan sekujur tubuh. Maka tahapan awal untuk pengenalan masalah rohani itu diletakkanlah ke dalam hati atau jantung kita. Nah, itulah yang menjadi batin di diri kita. Di batinnya Muhammad itu adalah hati. Nah, kita tengok contoh kata balik. Lah tahu awak basuh tubuh awakku zahirnya Muhammad, bah hatiku nak menjadi batinnya Muhammad. Coba lihat balik kata. Bah hatinya Nabi Muhammad yang kita jadikan sebagai uswah itu. Ada ndak kesombongan di hati Nabi? Awak? Lain. Ada ndak iri dan dengki di hati Nabi? Ndak di awak? Lain. Ada ndak ujub tercengang akan diri, sum'ah, ria, lalai? Ada ndak itu di hati Nabi? Rupa di awak itu bonan apa kome? Hawa, nafsu, dunia, setan
iri dan dengki, pemarah, pembongi, lobo, tomak, ujub, ria, takobur, panjang angan-angan, jahil, lalai, diawak bona sodo itu. Ya. Katiko yang sakombui itu olun wak borosian le bapa dan ibu, maka katiko itu awak alun bisa le mengikut Rasulullah. Lun sesuai le yang mencontoh dengan yang dicontoh. Yang dicontoh adalah manusia yang maksum, yang berosia hatinya, sementara hati kita hati yang kumuh. Maka siapapun sebenarnya yang bisa mengikut Rasulullah itu orang yang bau sau pulo membersihkan hatinya. Kok ndakkan samu berosia setidak-tidaknya bapak dan ibu bakurang KGE di dalam rangka menjadikan Muhammad itu sebagai uswah. Itu baca oleh supaya hati wa menjadi hati yang berosia sebagaimana hatinya Rasulullah. Sebab awak lah kenal inyo ndak memiliki sifat mazmumah dan kita itu yang bersarang di dada kita, maka mesti kita cari alat pembersih. Cari lo alat pembersihan hati wa. Alat pembersihnya itu bapak dan ibu. Alat pembersihnya itu adalah zikir. Zikir alat pembersihnya itu. Kalau hati Rasulullah itu hati yang selalu hidup dengan berzikir, sementara hati kita hati yang mati kosong daripada zikir, berarti ketika itu awak alun jadi pengikut. Alun bisa mencontoh. Maka orang yang berusaha untuk mencontoh, menteladani Rasulullah itu, inyo pun akan berusaha bahwa hatinya tuh nak hidup pula dengan zikir. Ada ungkapannya bapak dan ibu, bagaimana kondisi hati Rasulullah itu? Wa qalbuhu lam yanam wal ainuhu qad na'asat. Hati Rasulullah itu tidak pernah tidur, hanya matanya saja yang terpejam. Berarti sedang terpejam matanya, sedang takolok inyo, dan hatinya tetap jago. Itu Rasul. Kita berbeda seketik. Berbeda seketik. Nabi sedang lolok masih berzikir. Awak sedang zikir takolok. Nah, seketik bedanya. Yang Nabi sedang lolok bisa zikir. Awak sedang zikir bisa takolok. Le umat Nabi Muhammad juga, le mensori tuladani Nabi Muhammad juga, lai cuma batimbang ujung Jepangka baru. Nah, dan Nabi sedang lolok zikir, de awak sedang zikir, lolok alun samu le. Maka bau sau lawak. Setidak-tidaknya awak sedang jago bapak dan ibu, hati wak jangan takolok. Awak sedang jago, nan hati jangan takolok. Nah, itu sawah. Nah, untuk itu bapak dan ibu, hati awak mesti dijago-jagon balik. Hati awak mesti disentuh balik. Hati awak mesti digosok balik. Jua itu dengan kalimah zikir. Nah, dengan kalimah zikir. Allah menjanjikan bapak dan ibu, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hati itu akan tenang ketika inyo sedang berzikir. Kalau zikir awak wa'alataan masih di lidah saja baru la ilaha illallah, alun sampai menyentuh ke dalam hati le, maka hati itu tidak akan pernah terjadi tenang di situ. Malahan bapak dan ibu, ketika mencapai hati itu, masuk zikir itu ke dalam hati, semakin dibaca kalimat zikir di lidah awak, hati awak semakin gersang, semakin bercabang. La ilaha illallah. Hanya lidah le berzikir terus. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baca Al-Quran seluruhnya. Ketika nyala mulai dalam ketenangan tubuh aku asik dalam berzikir, tapi hati tidak tersentuh,
Subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama je engkau sudah lah katanya pawai dah litaknya. Lama je lah sudah. Dan si Hanun tu gini tak baba gini dah. Allah, Allah, Allah. Semakin somak di dalamnya. Sebabnya tak disentuh. Maka jadikanlah zikir lisan itu, zikir lidah itu zikir yang menyentuh ke dalam hati. Nah. Bapak dan Ibu saudara jemaah yang dimuliakan Allah. Lah dua. Zahirnya Muhammad, batinnya Muhammad, itulah yang mesti kita ikuti. Nah. Yang ketiga, akhirnya Muhammad itu adalah nurani. Karena mengaji maulud Bapak dan Ibu, kita tidak akan lopeh dari masalah yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, yang kita ikut Bapak dan Ibu, ana minallah wal alam minni kecik Rasulullah, ambo dari Allah dan alam ikut dari ambo sado. Berarti kita ko seluruhnya dari pancaran nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mainnya tu itulah menjadi nyawa di kita. Nah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tengok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika inyo beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah itu seolah-olah melihat Allah. Kau alun mampu, yakinilah bahwa Allah selalu memperhatikan, melihatmu. Allah ada perasaan contoh itu di awak dalam beribadah? Alun lain. Tanda awak masih jauh daripada menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Alun berbeda di awak le togak di tengah sawah aja, togak di atas sejadah. Togak di tengah sawah, amodiku perasaan awak. Togak di sejadah, mode itu pula perasaan awak. Alun berbeda le. Nah, malahan yang lebih parah Bapak dan Ibu, togak di sawah mau diikut perasaan, togak di sejadah hanya di sawah aja baru. Padahal tompet togak ala batukah. Ya. Apa yang di sawah? Pengona. Nyolah di sejadah aku togaknya. Tapi pengona masih di sawah. Itu baru caranya awak akan menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Betulkah contoh itu yang dilakukan dari Rasulullah? Indah. Apalagi kita gali yang komplek Bapak dan Ibu. Awalnya Muhammad itu adalah Rabbani. Nah, apa maksud Rabbani itu Bapak dan Ibu? Supaya lebih mudah kita memahami dari tahapan-tahapan yang iko, awak ungguk balik ke bawah. Yang zahirnya Muhammad itu jasmani, itu namanya ilmunya untuk mengokohkan itu ilmu syariat. Nah, ilmu syariat. Yang batinnya Muhammad itu rohani, masalah hati awak untuk membersihkan hati awak, maka ilmunya itu adalah ilmu torikat. Masuk awak kepada akhirnya Muhammad itu adalah nurani, masalah tauhid itu mengesahkan Allah, namun ilmunya ilmu hakikat. Masuk awak kanang kaumpe awalnya Muhammad itu adalah Rabbani, artinya tahu gonanya oleh Allah, namun ilmunya itu adalah ilmu makrifat. Maka ingin awak untuk maulud melahirkan sosok Muhammad di dalam diri kita tidak lope dari ompek disiplin ilmu iko. Mesti bersyariat, mesti bertorikat, mesti berhakikat, dan mesti bermakrifat. Ikulah yang kita pelajari. Nah, dibawa balik ke tubuh awak. Syariat itu tubuh dan kasah. Torikat itu hati. Hakikat itu nyau. Makrifat itu sir rahasia diri. Kalau contoh itu Bapak dan Ibu, ketika yang awal dan yang akhir labaswo, yang awal tadi Rabbani, yang akhir
Katiko yang awal dan yang akhir itu basuhnya Bapak dan Ibu. Katiko itulah nan sobonanya awak yo boto-boto menjadi seorang hamba. Hamba hamba Allah. Kini bade ulun bisa wak jadi hamba Allah karena ulun sampai pada tahapan itu. Jangan tahapan 3 jompe oleh Bapak dan Ibu, tahapan 1 dan 2 aja ulun leh. Belum bisa kita maksimal situ leh. Nyatonya baru saja kita mangkit tangan Allahu Akbar. Ndak lama sudah itu hatiku lah mulai lo kosong, pengona lah mulai gersang. Ndak taraso basuh kita sedang berhadap jo Allah. Jangan taraso sedang berhadap jo Allah leh. Perasaan awak sama awak sedang sembahyang pun ndak obeh. Sehingga ndak tentu baga rakaatnya leh. Lah baga caku sembahyang dan enggak. Itu sedang ndak dalam pengona awak sembahyang tuh. Jangan mengona Allah dalam sembahyang leh. Nan awak lakukan, nan awak gerakkan, awak baca itu ledak dalam pengona awak, apulai Allah ke dalam pengona awak. Kamu terjadi contoh itu? Lah iya. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, itulah yang dipelajari, yang dibahas di orang-orang siswa. Makanya inyo saketik kaji dapet dia dek gurunya dicurahkan dek guru, tapi keseluruhannya tuh menjadi pakaian dalam kehidupannya, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang karomahnya. Gitu kaji bisa dikecen kini lah saumbuak, lah sakombut godang. Ya. Tapi lihat karomahnya di situ, kemuliaannya situ masih jauh. Sebab kaji ulun menjadi kojo di awak leh. Artinya anan awak ketahui itu belum menjadi amalan leh. Andai kata kaji menjadi kojo di begitu Bapak dan Ibu. Yang kita pahami itulah menjadi amalan di awak, maka suatu saat kita pun akan disampaikan oleh Allah kepada hakikat dan makrifat. Maka minimal karajo kita 2 ko Bapak dan Ibu. Pada syariat dan pada torikat. Nah. Dan itu pula lah sebenarnya bimbingan dari guru-guru kita yang basurau-surau yang disebut dengan orang-orang suluk orang-orang suluk. Ala syariatil wara wa tariqatil baydha. Syariatnya dan torikatnya. Apa itu? Nyopeloon karajo tubuh, nyopeloon karajo hati. Nah. Adakah orang surau, orang torikat itu yang lun selesai di bab wudu, bab sholat masih banyak? Adakah orang torikat itu yang tidak jaminan ala baliknya dari surau atau tidak ada sifat mazmumah di nyol itu. Lah ditinggana iri dan dengki situ. Ujub ria atau kobu ada le sudah itu. Kalau le contoh itu nya Bapak dan Ibu, sekali juga ke surau lah jadi. Tapi tidak model itu dong. Poi sekali mungkin tinggal agak cik. Poi sekali kadang-kadang tidak lo sempat tinggal cik, tapi setengah lah. Maka semakin banyak kita poi ke surau, semakin banyak kita menghadiri majelis zikir, dan sebenarnya itu untuk mempelok-pelon syariat, untuk mempelok-pelon torikat, yaitu hati kita. Kalau nan tubuanan kasa iko Bapak dan Ibu, kok kumuah inyo? Jawab berasian. Jo air, banyak air. Ya. Sabun ni lah ibu lo. Dak lo seketik dan mere. Dia membersihkan tubuhan kasaku seorang-seorang awak pandai. Tapi kalau membersihkan hati, apa deterjen itu, apa sabun itu? Zikir. Le pandai awak zikir aja seorang sekali tanpa ada pembimbing. Tidak. Itulah sebab Tuhan yang dijopui ke surau. Belajar, berguru.
Sebagaimana tubuh nang kasaiku Bapak dan Ibu, kita mulai belajar taruhlah untuk sholat aja. Bara orang guru nawak temui supaya botua gerakan sholat awak, supaya pas bacaan sholat awak. Dari membaca Al-Fatihah aja, mulai dari ngaji-ngaji duduk di surau dulu, laba dendang-dendang bacaan sholat itu. Banyak guru masuk sekolah adalah guru yang menuntun balik. Berarti untuk di jasmaninya kita ko zohirnya Muhammad iko ada guru yang menunjukkan. Ya. Hati kita sebagai batinnya Muhammad, siapa guru? Nya mesti masing-masing punya guru. Sedangkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah malaikat Jibril untuk pembimbingnya, untuk gurunya. Atau kita ndak kabar guru. Sontiang loh kepada Rasulullah alaih. Itulah jadi. Nah. Jadi untuk membimbing hati wak supaya ada yang bisa berzikir. Perlu rupanya wak cari pula pembimbing roh hati wak. Baik tujuan dengan akhirnya Muhammad rohani wak. Mesti ada pula yang membimbing secara rohani. Tapi awak akan ada pada tahapan aman sebenarnya Bapak dan Ibu. Di mana ketika awak sampai pada tingkatan yang komplek. Namanya tadi ma'rifat. Saya yang jadi pembimbing kita situlai. Langsung Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran yang pertama sekali turun. Allamal insana malam ya'lam. Saya majan situ Allah. Allah yang mengajarkan. Tapi al-insan, apa yang tidak diketahui di insan itu nyajan di Allah. Matu yang insan itu sir rahasia diri kita. Itu yang diajan di Allah. Kalau Allah nalamagi ilmu Bapak dan Ibu, kita akan tahu lekama jalan bapulang. Kalau kini, karena yang mengetahui kita adalah manusia, seorang guru yang zahir, kita bisa menjalani kehidupan kita yang nyata itu. Nak kasawa wak bisa, nak kaporak bisa, nak menggali bisa, karena ada guru yang kita contoh untuk menjalani kehidupan kita. Tapi yang ditunjukkan di Allah, jalan untuk kembali ke nyo, jalan untuk mencapai kehidupan yang kekal abadi. Siapa yang menuntun kita, siapa yang bagi petunjuk kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Kalaulah 2 Rabiul Awal itu maulid waktu kelahirannya Nabi Muhammad, dan sekaligus 2 Rabiul Awal itu adalah waktu Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bainyo ketika nyo jalan ke mati. Kita baca sejarah sekitar. Ketika beliau sarang damam Bapak dan Ibu ndak tolok le turuk poi ke masjid, disuruh Abu Bakar untuk jadi imam. Tanya tu Abu Bakar tak mau. Salia dojo Rasulullah ambo tak mau jadi imam. Maka diutuslah Bilal untuk menjopik beliau. Dijopik digendong ke masjid untuk mengimami solat. Sudah sembahyang, inyo berpetuah. Singkat cerita Bapak dan Ibu, ku adon yang merasa tersakiti, merasa terzalimi, balen kini. Habis itu bona kemuliaan akhlak beliau. Supaya babi-babi jan adu juole permasalahan kita di dunia. Hablum minan nasnya mesti selesai. Selesai dulu hablum minan nas. Pulanglah beliau ke rumah Bapak dan Ibu. Anaknya kepada Fatimah. Fatimah, ayah mungkin ndak kalamu oleh, ndak kan tolok le rasulnya. Itu pesan kepada Fatimah. Iyo dak lama sudah itu Bapak dan Ibu tiba orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disingkon pintu. Nyo nak masuk nak bertamu kepada Rasulullah dikecen dek Fatimah. Maaf hari ini ayah sedang sakit. Ndak bisa terima tamu. Baliklah orang tu balik. Nang kedua datang juga nyo. Contoh itu juga.
Nang ketiga datang pula balik. Dijawab dengan hal yang sama, Dek Fatimah. Rupa nan datang itu nan dak kenal Fatimah. Sekali itu nampak baru. Dikecen Dek Fatimah. Maaf, ayah sedang tak bisa terima tamu, ayah sedang sakit. Kecen ka yang kau tu ambo nan datang. Nah, itu bahasa. Ayolah, Dek patuah. Toroi. Masuk ke dalam bilik ayahnya tu. Ayah, itu ada tamu di pintu. Inyo meminta mengecen ambo nan datang. Padahal pesan ayah lambu sampai masuk tak bisa terima tamu. Oh, kalau nyoba itunya Fatimah suruh aja lah masuk. Suruh masuk. Nah, lah masuk bapak dan ibu, batanyolah Fatimah kepada ayah balik. Sianan sebona ayah cako dak do orang mang tiba-tiba ndak boleh masuk, ia dak mau masuk. Kininya mau masuk untuk masuk. Kecek Fatimah Nabi Muhammad kepada anaknya, Fatimah, nan datang itu nan akan memutuskan segala kelezatan, nan akan menghabiskan segala kenikmatan. Tak sentaklah Fatimah, sianan sebona nan datang ko pertama iku ambo mencoliak doa. Saako. Itulah malaikat Israel. Malaikat maut. Nah, Rasul dak tik bumi bapijak Fatimah leh mendonga itu. Masuk kan bapisa jo ayah lah tibo. Nah, di hadapan Nabi Muhammad bapak dan ibu, malaikat maut itu ditanya dulu dek Nabi Muhammad. Wahai Israel, berarti kan kenalnya tuh. Sebut nama sekali ya. Kita lah kenal jo Israel. Lihat mau kenalan? Lain. Kok bikin hijau ah? Hah? Dah wagai dah. Nah, jalan talai tibo. Kalau le kenalan aja gitu. Kalau le kenalan aja encak malah ya. Wahai Israel, apa tujuan kedatangan engkau? Apakah sekedar silaturahmi atau ingin menjopik ambo? Kecek malaikat Israel, kedua-duanya wahai Rasulullah. Silaturahmi sekaligus menjopik engkau. Kalau begitu wahai Israel, tunggu sontalo. Nah, kawan ambo ma, guru ambo ma, saya itu malaikat Jibril. Artinya bisa nyotahan dulu malaikat maut kuah. Tanya dulu. Sontalenya tibo. Nah. Lah tibo malaikat Jibril, tanya pula ke malaikat Jibril cik lain. Wahai Jibril, kalau kini rasa tadukulah umat. Sarugu olun kan dibuka le sebelum umat engkau na masuk lebih awal. Kita yang dulu rupo. Nah. Sudah itu abwabus sama qad futihat. Pintu langit sedang dibuka kini tuah. Wal malaikatu sufufan yang taziruna li ruhi. Malaikat labas saf-saf menunggu roh engkau yang suci. Kalau begitu aman lah boh. Umat ambo bah. Itu yang ditanya deh Rasulullah. Baitu cintonya ka kita bapak dan ibu. Tinggal kalau kita iyo sama-sama mencintai Rasulullah cinta kepada kita sampai mati nyuingik ka kita, aba kita le cinta pula kita kepada Rasulullah. Kalau cinta kita terpaut pula kepada Rasulullah bapak dan ibu, dan sebenarnya cintakan kerinduan kepada Rasulullah itu akan tertanam ketika hati awak lah ada kalimat zikir dan perasaan rindu akan mengalir kepada roh kita, sebab itulah yang bapak roh kita dan sebenarnya. Mulai dulu dari hati yang terhubung kepada Allah, maka kerinduan akan muncul di dalam roh kita,
kerinduan sehingga dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam torang dek kita jalan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan aman puluh kita dengan syafaatnya di hari akhir nanti. Itulah harapan kita. Jadi kita maulid dan maulud supaya menimbulkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Maka untuk membaca masalah maulid dan maulud kita ndak punya dalil, ndak perlu. Apa dalilnya mulut Nabi? Ndak perlu dia awak dalil-dalil tu. Sebab Rasulullah mencintai awak pun tanpa dalil. Tuak kami minta dalil apa ayatnya, apa hadisnya peringatan maulid itu. Ndak butuh kita Bapak dan Ibu. Cinta itu tidak butuh dalil. Nah, kok dapat awak alhamdulillah, ndak tahu awak tetap sajalah. Yang penting ada rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan rasa cinta dan kerinduan kepada Rasulullah, Rasulullah menerima kita sebagai umatnya. Amin. Ya mujibas sailin. Nah, itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sama-sama bermanfaat dek kita dan ada rasa cinta kita dengan selalu berselawat, kerinduan kita kepada Rasulullah dan Allah selalu terjalin, selalu ada tumbuhan di hati kita sehingga selamat kita di dunia sampai kampung akhirat kelak. Banyak maaf. Wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.